Shalom Bapak Ibu. Senang bisa melayani di tempat ini, nama saya Dio Angga Pradipta, saudara. Saya itu sekolah minggu di Karsa Pemuda, saudara. Tahun 90, tahun 94. I've been in this church for the whole of my life, saudara. Usia saya 33 tahun, saya sudah menikah, saudara. Punya 2 orang anak, Afiel dan Briel, cowok dan perempuan, saudara. Saya melayani di GB Puri Indah, saudara, keluarga besar kita. Saya juga dosen di salah satu STT di Jakarta, saudara. Saya November ini full time 10 tahun. Haleluya. Saya hari ini, I want to talk specific about the word, what are you doing? Judul khotbah saya hari ini adalah, what are you doing? Apa yang kamu sedang lakukan? Apa yang kamu lakukan hari-hari ini? Saudara, dalam ayat dalam 1 Raja-Raja, dalam pasal 19 ayat yang ke-9, in the book of 1 Kings chapter 19 verse 9, saudara, it says that, ini Elia saudara ya. Elia konteksnya habis mengalahkan 50 Nabi Baal. Saudara tahu kisahnya ya. Wah keren banget saudara. Kalah 50 Nabi Baal. Api Tuhan turun. Saudara, Ratu Isabel, saudara, ya kirim surat. Aku cari kamu. Kamu di mana? Mati kamu. Wah ketakutan Elia saudara. Dia lari ketakutan saudara. Bayangkan abis pelayanan KKR besar-besaran, api Tuhan turun, dia depresi saudara. Siapa bilang hamba Tuhan gak bisa stres saudara. Karena hamba Tuhan juga masih manusia saudara. Elia ketakutan, abis melakukan pelayanan terbesar dalam hidupnya, dia lari ke goa ketakutan, dia mau mati saudara. Nah, dalam goa itu firman Tuhan datang. There he came to a cave and spent the night in it. And behold, the word of the Lord came to him. And God said to Elijah, what are you doing here, Elijah? Apa yang kamu lakukan di sini, Nabi Elia? And I would like to extend these questions to every one of us. Saya mau kasih pertanyaan yang sama kepada Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Apa yang sedang kamu lakukan hari-hari ini? Taruh nama saudara. Saudara bisa bayangkan, dalam saudara merasa stres, saudara lagi jalan buntu dalam bisnis, saudara lagi stres dalam pernikahan, saudara sedang mengalami stagnansi dalam kehidupan, saudara gak merasa fulfilled, hidup saudara gak merasa kayak dipuaskan. Saya gak bilang bukan soal materi, saudara you might have all the money in the world, tapi saudara merasa kok hidupku gak fulfilled ya, kok hidup saya gak merasa puas ya. Saudara boleh pelayanan lama 20-30 tahun, but you are not there yet. You know, kayak ada gap antara desain Tuhan dengan realita hidupmu sekarang. Dan saudara sedang masuk dalam satu goa, saudara sedang bingung, mungkin saudara sedang stop pelayanan, saudara sedang menjalani hidup seperti biasa, tapi you know that your life is not fulfilled. Dan hari ini Tuhan nanya sama kita semua, what are you doing here? Apa yang sedang kamu lakukan? Pertanyaan ini muncul kepada saya tahun 2010. Saudara, papi saya Pak Samuel Gunawan juga seorang hamba Tuhan pelayanan saudara. 2008 usia saya 15 tahun, saya bilang, Pi, I would like to go abroad. Untuk study, saya mau keluar negeri. Tapi saya bilang, oke, tapi adik-adik kamu gak bisa kuliah karena uangnya gak cukup. Oke, saya doa deh, saya bilang, I'll pray, saya doa. Saya bilang, puji Tuhan saya dapat scholarship, saudara, dapat beasiswa, saya ke Amerika, saya study 4 tahun, bioteknologi, stem cell, tanaman, saudara. I study bioteknologi, pokoknya saya yang nerd gitu loh saudara, 8 jam depan mikroskop tiap hari saudara. Can you imagine, 8 jam depan mikroskop saudara. Tiap hari, saudara ya. Dulu 2010 ngerjainnya PCR saudara, kan kita colok-colok PCR saudara. Itu 2010 saya PCR-in sel tanaman saudara. Ya. Lagi di tengah-tengah kerja sama profesor saya. I'm enjoying my life. Salary-nya lumayan saudara. Belum lulus aja udah dapat gaji saudara. Lulus setahun saya kerja di Amerika saudara. Dapat funding dari USDA, Department of Agriculture saudara. Saya kerja di tanaman 3 komoditas terbesar California. Anggur, almond, walnut. Saya kerja di 3 tanaman itu saudara. Fundingnya besar sekali. The money is good. I'm enjoying my life saudara. In that moment saya lagi kerja saudara. Suara Tuhan datang. Dio, kamu lagi ngapain di sini? Loh, saya bilang saya lagi ngikutin tuntunan Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin saya bisa ke sini. Yeah, I know. Saya yang berkatin kamu ke sini, tapi what are you doing here? Wah, di situ saya susuk, saudara. Di situ saya tahu hidup saya nggak di sini.
Profesor saya orang India, Dr. Abaya Dandekar. Saya sampai nanya dia, Profesor, Dokter, kok profesor mau sih jadi kerja bioteknologi? Apa panggilan hidup saya? Dia bilang, kamu nih kok nanya ke saya sih? Saya pengen tahu kenapa profesor mau hidup. Karena saya nggak tahu hidup saya seperti apa, saudara. Ya saya pikir saya suka biologi, saya jago, ini menghasilkan, is a promising field. 10 tahun, 13 tahun lalu saudara, is the future saudara. Saya pikir ya inilah yang saya mau kerjakan. Saya kerja di bawah dia saudara, hampir 2 tahun saudara, setahun magang, setahun kerja full. Dan di situ Tuhan meneguhkan, Tuhan panggil saya seperti Tuhan panggil Elia. Elia, kamu ngapain di goa ini? What are you doing here? Banyak dari kita sedang melakukan satu saudara hal yang mungkin saya nggak bilang nggak menghasilkan loh. Saya nggak bilang nggak menghasilkan, tapi ada satu calling dalam hidup kita, saudara, yang hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Yang saudara, you know that ini saya harusnya nggak di sini. Nggak bisa dijelaskan pakai logika, saudara. Karena waktu 2013 akhirnya saya bilang sama orang tua saya kita uji 2 tahun, kita doa 2 tahun, saudara. Mami saya waktu itu datang ke Menara Doa di Sentul. She heard clearly from the Lord 3 kali Tuhan ngomong, Kon, aku mau anak kamu Dio. Mami saya pikir saya mau mati, saudara. Lah kan Tuhan mau anaknya berarti kan kayak Abraham sama Ishak. Papi saya bilang, mana mungkin sih Tuhan mau anak orang mati. Maksudnya mungkin full time gitu kan maksudnya. Akhirnya kita beli one way ticket. Saudara mahasiswa kalau mau menghemat kirim barang lewat mana, saudara? Jalur ekspedisi laut. Kalau semuanya extra baggage di pesawat terbang mahal, saudara. Saudara tahu nggak bagasi saya hilang di Tanjung Priok, saudara. 5 tahun hidup saya nggak tahu di kontainer mana. Saya ke Tanjung Priok mau cari kontainernya udah nggak tahu di mana, saudara. Entah saya ditipu, entah abal-abal, I don't know. Karena orang yang saya shipping, petugasnya di telepon udah nggak ngangkat, saudara. Ya sudahlah. My life 5 years gone di kontainer nggak tahu di mana. God said, start new. Di Jakarta, 2013. Saya bilang, Tuhan, saya balik ini, I'm trading my future loh Tuhan. Saya punya kesempatan untuk hidup di luar. Tapi saya trade semua itu, saya mau obey calling Tuhan, saya balik Indo jadi pendeta. Tapi mami saya nggak damai. Karena dia maunya saya tetap di luar. Saya masih ingat betul November 2013. Selesai MDPJ. Saya ke ruang VIP belakang, saya menghadap Pak Niko. Om, saya udah balik dari Amerika. Karena waktu 2009 beliau ke HMC East Coast, saya ikut dari West Coast terbang ke East Coast. Nemenin pelayanan HMC waktu itu. Saya bilang, Om, saya udah balik ke Indonesia, saya mau full time. Menurut pendapat Om bagaimana? Tahu gak saudara Pak Niko ngapain? Dia senyum. Dia lempar saya ke meja ibu-ibu. Tuh ke Tante Hermin sana ngomong. Tuh ke Tante Hermin. Oh ya udahlah saya ke meja ibu-ibu. Saya bilang, Tante saya udah balik Indo. Saya mau full time. Menurut pendapat Tante bagaimana? Si Tante Hermin ngomong, Dio, Tante udah ngomong sama Om, ini anaknya Samuel harusnya pendeta. Tapi Om Niko tuh ngomong, ini anak udah ambil biologi. Mana mau anak zaman sekarang biologi jadi pendeta. Tapi sekarang kamu sudah ketemu Tante begini, udah pas. Langsung saya suruh dijongkok. Langsung jongkok November 2012 didoain, saudara. Di situ I'm cleared, I know that I'm called to be a pastor, saudara. Tapi banyak orang tidak tahu panggilan dalam hidup mereka. And that's what I want to talk about, saudara. Karena gak semua orang dipanggil full time. Betul gak Bapak Ibu? Not everybody is called to be a full-time pastor. Not everybody is called to be an apostle. Enggak semua orang dipanggil menjadi rasul. Enggak semua orang dipanggil menjadi nabi, saudara. Ini yang saya mau ngomong. Tapi, next slide. Tapi panggilan Tuhan selalu membuat saudara bergerak dari posisi di mana saudara ada sekarang. Saudara coba cek panggilan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Semua ada kata apa? Lah. Imbuhan akhirnya lah, saudara. Saudara kalau bahasa Indonesia artinya apa itu? Kalimat perintah. Tuhan ngomong sama Paulus, pergilah, aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Dia ngomong sama Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dia ngomong sama siapa lagi saudara? Filipus, berangkatlah, bangunlah, ketemulah sida-sida dari Ethiopia. Itu butuh kedengar firman Tuhan. Dia ngomong lagi sama siapa? Musa, pergilah, aku mengutus kamu kepada Firaun untuk membawa umatku pergi.
Let me tell you saudara, panggilan dalam hidup saudara pasti membuat engkau bergerak. Katakan amin. Tidak pernah Tuhan panggil dan membuat saudara diam di tempat. Enggak mungkin. The calling of God will make you move from your comfort zone untuk masuk keluar seperti bagaimana Tuhan memanggil Petrus itu untuk melangkah di atas air. Itu pasti. Jadi kalau saudara namanya iman, kita kan hidup dalam iman. We live by faith and not by sight. Kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Karena itu jangan pernah mengecilkan rasa ketakutan dalam hidup saudara. Karena namanya iman itu begini, ada certain percentage, ada beberapa persen dalam hidup Bapak Ibu yang namanya unknown. Yang kita nggak pernah tahu dan mungkin kita selamanya mungkin kita nggak. Karena Tuhan tidak membuka hidup kita 10 langkah ke depan. Dia buka hidup kita langkah demi langkah, langkah demi langkah. Dan dalam langkah berikutnya lah iman itu bekerja saudara. Kenapa? Karena ada rasa takut, bingung, masa depan saya bagaimana. Kalau saya melanjutkan, kalau saya taat Tuhan seperti ini bagaimana. Tapi Tuhan selalu memanggil umatnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada 2 jenis panggilan dalam hidup saudara. There is a generic calling, yang kedua ada yang namanya specific calling. Boleh slide berikutnya. Ada yang namanya generic calling, ada yang namanya specific calling. Tidak semua mendapatkan specific calling. Enggak semua. Enggak semua dipanggil menjadi rasul. Enggak semua dipanggil menjadi pengkhotbah. Enggak semua dipanggil menjadi nabi. Enggak semua dipanggil menjadi pengkhotbah, penggembala. Ya jawatan itu loh Bapak Ibu yang ada di. Enggak semua kok, memang enggak semua. But everyone is called to do the work of the Lord dalam ladangnya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya semua dipanggil. Nah kebanyakan orang Pentakosta karismatik fokusnya kepada yang spesifik terus. Tapi gak pernah mau melakukan panggilan yang umum. Tuhan, hari ini aku pergi pakai baju apa ya? Makan siangnya di mana ya Tuhan? Sangat spesifik. Saudara, Tuhan kasih kehendak bebas untuk saudara pakai. Tuhan bilang terserah mau makan di mana. Tapi dalam kronologi waktu hidup saudara, Kairos Tuhan bisa menemui engkau lagi makan bakso di situ. Bisa, bisa. Tuhan kasih kehendak bebas kok. Nah kebanyakan kita fokus kepada yang spesifik. Saking spesifiknya kita sampai paralyzed, gak mau gerak, takut melangkah keluar kehendak Tuhan. Saking takutnya, saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan itu pasti kasih alarm kalau kita udah keluar dari jalurnya Tuhan. Pasti, saudara. Yang saya mau bahas hari ini, saudara, yang sebelah kiri. Setiap orang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Artinya begini, setiap orang itu punya panggilan. Jadi ada hal-hal yang saudara gak perlu doakan sama Tuhan. Tuhan, apa ya panggilan saya ya? Nah saya hari ini mau sharing. Ada 4 jenis panggilan. Saudara gak perlu tanya Tuhan, yang itu pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Nanti hubungannya sama spesifik apa? Slide terakhir saya bahas. Saudara. Siap Bapak Ibu? Yang pertama, kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya kita dipanggil untuk mengenal Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Ternyata Bapak Ibu dan saya, tujuan keselamatan kita itu bukan hanya masuk sorga. Because if you know the owner of the place, I'm sure you'll get invited. Kalau saudara kenal sama yang punya rumah, pasti saudara dipanggil masuk. Saudara kenal sama orang, masuk sini, udah kenal. Saudara takutlah kalau Tuhan gak kenal kita. Bukan soal sorganya Pak. Karena ada banyak orang melayani di akhir zaman, Tuhan bilang, enyahlah aku gak kenal. Jadi panggilan setiap orang percaya hari ini adalah kamu sudah, Bapak Ibu dan saya, apakah kita sudah mengenal Yesus atau belum? Di dalam ayatnya 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dikatakan Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Allah memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena itu tujuan keselamatan bukan masuk surga saja. Tujuan keselamatan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena kalau saudara serupa dan segambar dengan yang punya rumah, saudara pasti masuk ke dalam. Dan untuk mengenal serupa dan segambar dengan Kristus, saudara kita butuh waktu untuk mengenal.
Nggak ada orang kenal calon istri dalam waktu seminggu kecuali zaman dulu saudara, Siti Nurbaya. Langsung kenal sehari langsung besok, zaman dulu mungkin. Tapi sekarang nggak ada yang mau. Karena we need time to get to know each other. Saudara butuh waktu. Saudara baru menjadi orang Kristen sebulan, baru menjadi orang Kristen setahun. Pak, apa panggilan hidup saya? Saya pengen tuh kayak si Anu. Kayak si Anu, keren banget Pak di sosial media. Wah, followernya rame. Yang ini kalau nyanyi orang langsung rebah jatuh. Saya pengen kayak dia. Entar dulu Pak. Karena panggilan spesifik datang ketika kita mengenal siapa yang manggil kita. Kalau kita gak pernah dengar suara Tuhan, kita gak pernah tahu bagaimana karakteristik Tuhan. Ketika dia panggil pun kita gak bisa dengar. Karena domba mengenal suara gembalanya. Domba mengenal suara gembalanya. Panggilan pertama, to have a living relationship with the Lord Jesus Christ. Kapan terakhir Bapak Ibu menyukai baca firman Tuhan? Kapan? Karena firman adalah Kristus yang tertulis. Kapan terakhir kita bilang Roh Kudus, I just want to enjoy the word right now. Kita enjoy nyembah Tuhan, kita bisa nyembah Tuhan 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. But can you spend 30 minutes reading, makan dari firman. Karena firman adalah Kristus yang tertulis. Saya gak akan berani melangkah kalau saya gak dengar spesifik dari Tuhan kemana saya harus pergi. Dan Tuhan berbicara lewat firman. Bapak Ibu. Ketika Yesus dia dicobai oleh iblis. Yesus gak aneh-aneh. Dia cuma bilang ada tertulis. Ada tertulis. Banyak orang Kristen jatuh bangun dalam hidup karena gak tahu apa yang tertulis. Because they don't know. Karena itu pilar pengajaran dalam gereja begitu penting. Untuk educate jemaat. Yang kedua, panggilan Tuhan dalam hidup saudara adalah untuk hidup kudus. Kudus di sini dalam arti adalah set apart, hagios. Kepada kamu sekalian yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudara dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Ayat yang kedua, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Saudara notice gak dari tadi ada banyak sekali ayat-ayat dengan kata panggil, memanggil. Dan banyak orang Kristen selalu nanya ke Pak Pendeta, Pak apa panggilan hidup saya? Yang mereka tanya artinya yang specific calling. Pak apakah mesti saya keluar dari perusahaan jadi pendeta? Itu bukan saya yang jawab, mesti Tuhan yang jawab. Pak apa rencana Tuhan buat bisnis saya? Itu mesti Tuhan yang jawab, saya gak bisa jawab. Oh ya udah deh kalau belum tahu ya udah saya begini-begini aja. Enggak, jangan Pak. Sembari menunggu panggilan spesifik dari Tuhan, live out the generic calling. Ada amin? Sembari menunggu panggilan spesifik dari Tuhan, hidupilah hidupmu kudus, set apart, sanctified, beda. Kata kudus secara sederhana diartikan terpisah, saudara. Terpisah. Sederhananya begini, saudara dalam kerajaan Allah itu punya perkakas yang mulia sama punya perkakas yang kurang mulia. Ada barang-barang dibentuk dari emas perak, ada yang dibentuk dari tanah liat. Saudara pilih hidupmu mau yang tanah liat atau yang emas perak. Karena barang-barang yang emas perak dipakai untuk tujuan yang mulia. Barang-barang yang tanah liat dipakai untuk tujuan yang biasa. So what does it mean? Seberapa besar Bapak Ibu menguduskan dirimu menentukan seberapa besar Tuhan pakai hidup saudara. Saya ulang sekali lagi. Kayaknya mukanya ini udah, Bapak Ibu udah sarapan toh? Seberapa besar Bapak Ibu menguduskan dirimu, to the degree that you set yourself apart, to that same extent that God can use your life mightily.
Jangan heran dalam kisah tokoh-tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, bayar harganya juga besar. Saudara nggak bisa minta Tuhan dipakai luar biasa tapi nggak mau bayar harga, nggak bisa. Keselamatan bukan gratis ya, tapi terlalu mahal, makanya kita nggak bisa bayar, makanya diterima dengan cuma-cuma. Tapi dipakai dalam pengurapan, saudara butuh bayar harga. Ini saya nggak bilang pelayanan mimbar. Karena hari-hari ini butuh banyak pebisnis-pebisnis yang diurapi Tuhan hidup kudus. Yang mengerti tujuan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan the kingdom of God in the business world. Yang menghadirkan kerajaan Allah di marketplace. Saudara. Arti set apart, saudara pilih. Mau pakai sendal merek S 17.000. Atau sendal yang lebih mahal daripada itu. Kalau kita beli sendal yang biasa yang cuma 17.000, mau kotor, nginjak lumpur, gak pusing kita. Tapi kalau kita pakai sendal yang rada mahal, kita lihat hari ini mau jalannya, aku mau diajak makan kemana. Kalau yang ke pinggiran saya gak pakai sendal ini, saya pakai sendal yang ini aja. Cuman kalau diajak ke mall saya pakai yang ini. Kok kita bisa bedain treatment sama sendal? Hidup kita, kalau kita ngelihat hidup kita murahan, mohon maaf. Kalau kita ngelihat potensi dalam hidup kita biasa-biasa aja, saudara akan bermain dalam dosa. Karena biasa aja cuma 17.000. Tapi kalau Bapak Ibu tahu betapa Tuhan mau mati bagi Bapak Ibu dan saya. Betapa harga diri dan gambar diri Bapak Ibu mahal di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah the apple of his eyes. Betapa Tuhan mau untuk anak-anaknya hidup dalam standar yang lebih kemuliaan saudara. Saudara akan jaga hidup baik-baik. Bukannya legalisme, tapi Tuhan saya mau memisahkan. Untuk saya bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Next. Banyak orang pusing dengan ini. Kalau saudara notice yang suka sedikit theological, tadi ayatnya ditulis kita dipanggil dan dijadikan kudus. Granted, your holiness is given by the Lord. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, Tuhan kasih saudara hidup yang baru, saudara dibenarkan, saudara dikuduskan. Katakan amin. Ketika Paulus nulis surat kepada jemaat Korintus, yang ngaconya setengah mati, yang hidupnya ngaco, tetap di ayat-ayat pertama Paulus tulis kepada orang-orang kudus di jemaat Korintus. Tapi dalam waktu yang sama, ketika saudara menyadari posisi dan kekudusanmu di dalam Tuhan, saudara pun sedang menguduskan diri. Saudara memisahkan hidupmu dari kecemaran-kecemaran dunia, katakan amin. Namanya bapak sama anak. Anaknya itu rusak, kalau bapaknya benar nggak akan dicoret dari kakak. Betul gak sih? Bapak-bapak di sini. Senakal-nakalnya anak, dia anak kita. Senakal-nakal dia anak kita. Kita kasih hukuman, yes. Ganjaran, yes. Tapi dia anak saya. Namanya domba nggak main di lumpur, Pak. Babi main di lumpur. Kalau kita domba-dombanya Tuhan, kita nggak main di lumpur. Dan Tuhan panggil saudara hidup dalam kekudusan, bukan sebuah Taurat. Tuhan panggil saudara hidup dalam kekudusan karena dia tahu, nah aku pengen pakai kamu untuk rencana yang lebih besar. Untuk masuk dalam rencana ini, you have to sanctify yourself again and again. Sampai sini masih oke Bapak Ibu? Yang kedua, Tuhan memanggil saudara untuk hidup dalam kekudusan. Perhatikan, orang yang mengerti kehendak Tuhan di sini, orang yang sudah lewat dari ajaran-ajaran dasar keselamatan, prioritasnya berubah, saudara. Next. Dia mengerti bahwa dalam hidup ini, sesuai Efesus 5 ayat ke-10, we have to carefully determine what pleases the Lord. Kita perlu dengan hati-hati menentukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu dari terjemahan New Living Translation, NLT, saudara. Artinya bukan lagi soal dosa nggak dosa. Bukan lagi soal salah benar. Tapi Tuhan berkenan apa tidak. Itu beda, saudara.
Anak kecil masih nanya, Mi boleh nggak? Nggak boleh. Mi boleh nggak? Nggak boleh. Orang dewasa udah nggak nanya boleh nggak boleh. Tapi ini berkenan nggak? Umur 30 udah nggak nanya lagi ke orang tuanya, yang ini boleh nggak ya Mi? Kalau sering nanya berarti dari kecil ya parentingnya helikopter style. Sudah ditentukan. Saudara, kerja apa, nikah sama siapa, tinggal di mana, rumah di mana, mobil apa, sudah ditentukan sama orang tua semua. Jadi dia nggak tahu mana yang benar. Ya pokoknya ikut orang tuanya aja. Ada sih memang seperti itu saudara. Makanya kita jangan seperti itu. Begitu anak itu dewasa dalam kerohanian, he can determine what pleases the Lord. Kenapa? Karena tujuan hidup orang Kristen sesuai 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Our goal is to, tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Poin yang kedua, the generic calling of life is we live a holy life. Kita hidup kudus, Bapak Ibu. Kalau saudara dulu dalam bisnis sebelum kenal Tuhan, mungkin ada hal-hal yang gak berkenan yang saudara lakukan. Itu Tuhan lagi convict. Oke. Sekarang kamu sudah kenal cara-caraku. Ada yang bisa dirubah dari cara kamu berbisnis? Dulu sebelum kenal Tuhan, cara kita parenting mungkin gak sesuai dengan kebenaran firman. Sampai kadang-kadang anak kita itu kepahitan. Setelah kita kenal Tuhan, Tuhan panggil. Mau gak minta ampun, minta maaf, sekalipun you orang tuanya. Saudara, saya kerja banyak dengan anak-anak muda. Tiap kali habis retret, tiap kali habis HMC, selalu anak muda nanya, Ko boleh nggak habis ini yang HMC orang tua saya? Kenapa nak? Saya udah pulih, tapi kalau balik rumah saya jadi sakit lagi. Boleh nggak gantiin orang tuanya yang diretretin? Saya bilang itu susah itu. Coba kita atur sih. Selalu, tiap retret. Jadi saya maksud gini Bapak Ibu, kekudusan itu bukan soal dosa saudara, bukan hanya itu. Kekudusan itu betul-betul Tuhan apa yang berkenan dalam hidup saya, dalam parenting. Apa yang berkenan dan dalam hidup saya dalam hal ini. Karena dosa adalah hamartia yang artinya meleset dari target, meleset dari sasaran. Hidup kita meleset, bisnis kita meleset. Panggilan Tuhan dalam hidup kita hidupnya meleset dosa. Dan Tuhan gak mau, Tuhan mau panggil kita spesifik. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan panggil kita untuk kita hidup taat sama Tuhan. Katakan bersama-sama taat. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya. Untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Supaya mereka percaya dan taat. Bukan hanya percaya Bapak Ibu, tapi untuk mereka bisa percaya dan taat. Untuk anak-anak Tuhan bertumbuh dalam kerohanian, it is not enough for you just to believe in the name of Jesus Christ. Karena iblis pun percaya. Masalahnya itu. Iblis pun percaya ada satu nama yaitu Yesus, makanya dia ketakutan. Tapi lebih taat siapa, iblis apa kita? That's the questions. Iblis tahu kok ada nama Tuhan. Dia ketakutan di bawah nama Tuhan Yesus. Tapi seringkali umat yang gak taat. Dan bagaimana saudara mau menemukan panggilan Tuhan kalau seringkali dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus tuntun tapi kita gak mau taat. Roh Kudus gerakin kita gak mau taat. Roh Kudus kasih tuntunan kita gak mau taat. Poinnya di situ saudara, ketaatan. Saya bisa memilih tahun 2013 untuk gak balik Indonesia. I can choose. Saya bisa pilih. Tapi saya doa, saya timbang-timbang. Saya ngomong sama orang tua saya bilang, I think I have to go back to Indonesia. Ngapain? Jadi pendeta. Kayak kamu salah denger. Siapa yang mau, saudara? Dipikir-pikir kan bodoh. Tapi itulah saudara, kadang-kadang taat sama Tuhan tuh kita dianggap bodoh. Sama dunia. Betul. Saya yakin saudara punya pengalaman masing-masing sama Tuhan. Yakin saya.
Yang kadang-kadang kita taat tapi dianggap bodoh sama teman kantor. Dianggap bodoh sama keluarga besar. Dianggap stupid sama teman-teman kita. Kamu tuh ngapain sih? Nggak mikir ya? Tapi saudara, kadang-kadang Tuhan itu udah main di luar rasio. Iman itu main di luar logika, saudara. Dan kalau saudara mau kenal panggilan Tuhan, saudara belajar taat. Taat itu sederhana Bapak Ibu. Ketika Tuhan ingetin, ini kamu masih nyimpen kepahitan, belum ngampunin. Mau taat ngampunin? Wah gak bisa Tuhan, yang ini jangan. Ada yang lain gak Tuhan perintahnya? Lah kok pilih-pilih? Tuhan, kalau Tuhan ingetin, ini kamu mesti beresin masalah ini sama istri kamu. Ayo taat. Oh gak bisa, yang ini jangan kotak-katik Tuhan. Yang lain aja ada perintah yang lain lebih mudah. Enggak saudara. Tuhan kasih perintah taat dari hal-hal kecil. Saudara, one thing I learned. Ketaatan pada hal kecil menghasilkan pengaruh di hal yang besar. Bapak Ibu yang punya karyawan di tempat ini. Mau punya karyawan pinter, S3 tapi gak pernah taat. CV-nya segudang, tapi gak pernah mau taat. Mau gak? Gak usah jauh-jauh deh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mempekerjakan asisten rumah tangga misalnya, masaknya pinter loh. Tapi terserah saya ya masak apa yang nyonya ya, gak mau taat. Bisa gak kira-kira? Sebutkan satu kualitas hamba yang mendekatkan dia sama tuannya. Cuman satu. Taat. Bapak, Ibu dan saya kita adalah hamba-hamba Tuhan. Satu kualitas yang Tuhan minta cuman satu. Taat. Tuhan bilang di mana aku berada, aku mau hambaku berada. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, dia cuma cari masih ada gak hamba-hambaku yang masih melayani dan punya iman di dunia ini. Itu cuma nanya satu, taat. Kalau hari ini saudara sedang digojlok oleh Tuhan, saudara sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan dalam hal ketaatan, mengucap syukur. Karena Tuhan mau kasih saudara hal yang besar. Faithful in the little things. Praise the Lord. Setia pada perkara kecil saudara akan diberikan perkara-perkara besar. Terjemahan lebih tepatnya, setia pada perkara kecil, engkau akan juga setia pada perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang mau naikin jabatan, promosiin karyawannya, pasti ngelihat dia setia gak pada perkara-perkara kecil. Kalau dia setia pada perkara-perkara kecil, dia nggak nyolong uang perusahaan, dia taat, kerjanya bagus, dia integritasnya tinggi, pasti dinaikin promosi. Nggak mungkin nggak Bapak Ibu. Entah di perusahaan itu atau di headhunt dicari perusahaan lain Bapak Ibu. Karena jalan Tuhan pasti naik saudara. Itu janji Tuhan. Nah jadi kita nggak, kalau saudara diproses dalam ketaatan, ketahuilah saudara sedang disiapkan untuk satu promosi yang besar. Umur 18-23, I learn to obey my pastor waktu di luar. I have to obey. Karena saya bilang ketaatan, obedience will yield influence. Saya ulang sekali lagi. Obedience will yield influence. Semakin saudara taat, saudara akan menghasilkan pengaruh. Saudara. Saya bilang sama anak-anak muda, kamu taat sama koko, kamu taat sama kakak rohani, kamu taat sama gembalamu, kamu taat sama mentor, sama coach, sama kakak gembala kul kamu. Itu bukan demi kita. Demi dirimu sendiri. Because when you obey at one time in your life, God will increase your influence. Karena Tuhan tahu yang ini bisa taat. Berarti ketika saya kasih pelayanan lebih besar, kasih kapasitas lebih besar, dia bisa taat sama saya. Dan hari-hari ini Tuhan sedang cari anak-anak Tuhan yang mau taat sama atasan. Kenapa? Karena Tuhan sedang cari anak-anak Tuhan yang taat, yang mau diutus untuk menginjil Bapak Ibu. Yang mau diutus untuk hidupnya dibagikan bagi kerajaan Allah. God is looking for that kind of servants. Haleluya. Tuhan cari hamba-hambanya saudara. God is looking for that person. Yang keempat, yang terakhir. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Maaf Bapak Ibu ya, miss sedikit kalau saya kepanjangan khotbahnya saudara. Ini poin terakhir udah. Kita dipanggil untuk melayani. Dalam ayat 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, saudara.
Kita mungkin merasa hanya orang-orang pilihan dan spesial saja yang mendapatkan panggilan. Mungkin saudara merasa hanya orang-orang pilihan yang dapat panggilan untuk melayani. Oh, dia punya jago main musik makanya dipanggil main musik. Dia jago ngomong makanya dipanggil khotbah. Dia jago doa makanya dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya ibu rumah tangga. Saya hanya punya toko. Saya cuman ini dan itu. Saya cuman karyawan biasa. Saya cuman ngurusin bisnis saya. Bapak Ibu, tiap orang dipanggil untuk melayani dalam sphere of influence yang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu. Saudara dan saya dipanggil untuk melayani dalam kapasitas kita masing-masing. Katakan amin, saudara. Enggak semuanya harus di mimbar ini, tidak. Tapi dalam bisnis, pekerjaan, keluarga, apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, Tuhan panggil untuk kita melayani, saudara. 1 Korintus 3 ayat yang kelima, Paulus bilang begini. Jadi siapa Apolos? Siapa Paulus? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan Superman, kita bukan pendeta terkenal. Kita cuman pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Ayat ini saya kutip dari TB2, terjemahan baru 2. Kalau Bapak Ibu Alkitab punya terjemahan TB1, yang terjemahannya biasa Bapak Ibu pakai. Pasti yang keluar begini, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya suka TB2 lebih true kepada akar Yunaninya. Masing-masing menurut tugas yang diberikan kepadanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, seringkali orang Kristen suka dengan kata passion, gairah, semangat. Dan kita nggak suka dengan kata tugas. Betul apa betul? Dikasih tugas sama Pak Pendeta, sama Pak Gembala. Aduh Pak, jangan saya Pak. Nggak sesuai passion. Asik. Tuhan utus, ayo bantu KKR daerah. Nggak sesuai passion saya. Nggak sesuai. Loh, saudara, di akhir nanti yang diminta dari hamba adalah hamba-hamba yang taat dan mau melaksanakan tugasnya, saudara. Karena kata tugas maksudnya begini, saudara, diberikan tugas. Suka nggak suka kita melayani, Bapak Ibu. Kalau boleh pilih mungkin orang nggak mau melayani. Karena siapa yang suka jadi hamba? Nggak ada yang mau, saudara. Nggak ada yang mau. Tapi Tuhan bilang, siapa sih Paulus? Siapa sih Apolos? Kita cuman hamba yang dititipkan tugas. Yang dipercayakan kepada kita cuman tugas. Kalau hari ini Tuhan titipkan tugas kepada Bapak Ibu untuk menuntun keluarga besar kepada Tuhan. Mau gak kita lakukan? Kalau hari ini Tuhan titipkan tugas kepada Bapak Ibu untuk engkau keluar, bangun yayasan, untuk membangun sekolah-sekolah di daerah, mau gak kita lakukan? Kalau hari ini Tuhan titipkan tugas untuk bisnismu boleh melebar dan engkau menjadi berkat bagi gereja-gereja di daerah, mau gak engkau melakukan? Kalau hari ini Tuhan titipkan tugas dalam hidup saudara untuk kau menjadi hamba Tuhan full time, tugas, mau gak kita melakukan? Karena kebanyakan generasi muda lebih suka kata passion. Yang sesuai passion. Lah kalau passion saya baca komik. Kalau passion saya goler-goler di ranjang gimana? Tugas. Ayat terakhir. Lukas 17 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan tugas kami. Saudara dan saya, kita punya panggilan masing-masing. Tapi tiap kita dititipkan tugas dari Tuhan. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua, sebelum saya mati, I have to make sure tugas itu dilaksanakan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Slide terakhir. Saya bicara 4 hal. Mengenal Allah, taat, hidup kudus, melayani. Saudara lakukan 4 ini. Along the way, Tuhan akan kasih panggilan spesifik kepada saudara. Saya kenal dengan seorang pebisnis, dia bilang, Dio, saya bisnis di safety, fire safety. Apa namanya, pemadam kebakaran, safety, sprinkler dan teman-temannya saudara. Itu kerjaan saya. Tapi panggilan saya, dia tiap bulan sama teman-teman pebisnisnya selalu ke Pulau Mentawai. Dia bangun desa di Mentawai. Dia bangun sekolah, dia bangun gereja. Dia bilang, Dio, waktu saya ngurusin Mentawai, Tuhan urusin kerjaan bisnis saya. Saya bukan bisnis saya, itu cuma Tuhan titipin.
untuk saya melakukan panggilan Tuhan, bangun orang Kristen di Mentawai. Saya bilang, wow luar biasa banget Pak. Saya punya teman pengusaha muda. Dia punya misi membangun 1000 ruang baca, 1000 mini library, 1000 perpustakaan di seluruh daerah. Saya percaya ketika saudara ada 4 kriteria ini, Tuhan akan titipkan satu specific calling dalam hidup saudara yang hanya saudara bisa lakukan. Dan itu yang dibutuhkan saudara di Indonesia. Anak-anak muda yang ngerti panggilan hidupnya. Orang-orang tua yang ngerti panggilan hidupnya. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh rala basyidi harala basyidi harala barala. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini siang hari ini Bapa. Hamba mau berdoa Tuhan Yesus. Tuhan panggil setiap kami. Hamba berdoa Tuhan. Mari saudara tanpa melihat kiri kanan. Kalau hari ini firman Tuhan datang kepada engkau seperti firman Tuhan datang kepada Elia. What are you doing here? Apa yang sedang engkau lakukan di sini? Apa yang saudara mau jawab kepada Tuhan? Bapak hamba berdoa, firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami. Boleh bertumbuh dalam hidup setiap kami. Kami semakin mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba berdoa, ada sebuah generasi yang Tuhan panggil. Untuk boleh hidup di luar dirinya sendiri. Untuk boleh hidup bagi bangsa ini. Untuk boleh hidup bagi kerajaan Tuhan. Tidak memusingkan dengan kepentingan dirinya. Tapi mereka hidup bagi kerajaan-Mu Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan. Untuk menghasilkan, mencetak banyak Tuhan. Generasi-generasi Yeremia. Yang akan memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin.